Itu apa betul ya? Kalau mau masuk surga itu harus beramal. Beramal itu seperti apa buat orang Islam, Bang? Oh, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Beramal itu Bang bertakwa, menjalankan perintahnya, sholat, puasa, zakat, haji, terus berbuat baik kepada sesama manusia. Gitu Bang. Berarti kalau berbuat baik itu udah terjamin masuk surga, Bang. Kalau buat orang Islam. Yang penting dia beriman dulu. Gitu, sebagai apa? Sebagai tiket. Nah, gitu. Kira-kira begini Bang, saya kasih analogi Anda. Ya, ketika seseorang yang tidak beriman tapi dia berbuat amal baik, apakah dia akan masuk surga? Ya jelas tidak, karena dia tidak punya tiket iman gitu. Lalu gimana nasib dia berbuat baik tadi? Dia akan dibalas ya dengan kebaikan di dunia ini saja gitu. Nah, orang yang mempunyai iman artinya dia punya tiket gitu. Kalau dia berbuat jahat, maka dia tetap akan dihukum. Tapi sesuai dengan kelakuan dia, berapa lama dia dihukum, nanti dia bisa pakai tiketnya untuk masuk surga gitu Bang. Intinya kayak gitu. Itu seperti pertanyaan kedua, Bang. Hmm. Di surganya orang Muslim atau disebut dengan Islam, katanya ya. Nah, surga itu ada dua. Yang pertama yang saya dengar ya, surganya orang para ulama. Yang kedua, surga para orang sipil. Maksudnya itu gimana itu, Bang? Itu abang dapat dari mana? Baru dengar saya surga pejabat, surga ulama dengan surga orang sipil itu abang dapat dari mana? Makanya saya tanya sama saya. Baru dengar saya Bang, serius baru dengar. Katanya dia surga di saudara Muslim. Ada surganya orang ulama, baru ada surganya orang biasa, orang masyarakat, Bang. Aduh, Bang gini, memang surga itu ada beberapa tingkatan sesuai amalannya, gitu. Bukan berarti ulama PPIP, enggak, aduh. Lalu orang biasa sipil di bawah aja lu, enggak kayak gitu surga itu. Dia ada tingkatannya memang gitu, ada tingkatannya sesuai dengan amalannya. Bang, ada juga pemuka agama atau ulama su yang malah tingkatannya rendah dari orang biasa. Gimana sih? Bahkan dia dibalas dulu di neraka gitu. Berarti salah ya, Bang ya. Berarti kalau yang naik haji katanya udah pasti masuk surga katanya. Artinya gini Bang, makanya yang membedakan manusia itu bukan dari fisiknya, bukan dari rasnya, bukan dari sukunya, bukan dari ganteng atau cantiknya, bukan dari kaya atau miskinnya. Bukan Bang, bukan dari pintar atau tidaknya. Bukan itu. Tapi apa? Dari takwanya. Itu yang membedakan manusia. Gitu Bang. Tingkatan surga yang bagaimana mestinya, Bang? Kalau di Ya kan spesifikasinya ada ya. Contoh di dalam Quran surah Al-Mu'minun kan kayak gitu. Di situ dikatakan orang yang mendirikan sholat ya dan menjaga kemaluannya, dia akan mewarisi surga Firdaus. Nah, namanya surga Firdaus, tingkatannya Firdaus. Itu untuk orang yang sholat. Terus ada juga orang yang beramal soleh dan beriman. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah itu ada diwariskan, dihadiahkan surga Aden namanya. Jadi sesuai dengan tingkatannya gitu Bang. Tapi perlu abang catat, tidak ada di surga Islam itu yang masuk pertama kali pemungut cukai atau pesundal. Nggak ada Bang. Nah, atau di dalam surganya itu ada perang naga, nggak ada juga gitu. Gitu. Jadi kalau masalah yang dikatakan 72 bidadari itu memang udah pasti itu, Bang. Itu semua tingkatan ada Bang. Bidadari itu pelayan. Ada. Kenapa ya Kristen ini bidadari? Padahal ada juga pemuda laki-laki yang melayani gitu loh. Pemuda-pemuda yang membawa cerek. Quran surah Al-Waqiah tuh. Ada Bang. Quran surah Ar-Rahman. Ya. Ada pemuda-pemuda yang melayani penghuni surga.
Kayak gitu, bukan cuma bidadari. Jadi kenikmatan tertinggi di surga itu bukan bidadari, tapi melihat langsung Tuhan semesta alam. Bang, kalau untuk masalah bidadari itu ajaran Yesus 100 bidadarinya, Bang. Kalau di Islam cuma 72 loh, kurang masih. Kalau Yesus 100 dia janjiin. Kita itu di surga katanya nggak ada bidadari, Bang. Kita itu hidup tentram kalau katanya di orang Kristen itu kalau masuk surga itu hidup tentram, hidup nyaman, bukan ada pelayan-pelayan. Oh, lalu gimana dengan Matius 19:29? Kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan menerima 100 kali lipat dan ia akan mewarisi hidup yang kekal. Gimana tuh, Bang? Ini tuh hidup yang kekal itu harus mempunyai bukan masalah hidup yang kekalnya. Yesus janjikan barang siapa meninggalkan istrinya nanti dia akan dibalas 100 kali lipat. Kayak gimana? Ada buktinya, Bang. Oh, bukti teman-teman ya. Baik, bukti kata abangnya. Nih, saya bukakan laptop saya dulu ya teman-teman semuanya. Abangnya minta bukti. Baik, saya bukakan via laptop aja ya. Nih, sebentar ya Bang ya. Saya bukakan dulu nih. Susah emang. Bang, mari kita baca ya. Nih. Matius 19:29 yang saya sebutkan ya. Ayat 29-nya Matius 19:29 ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat. Jadi kalau abang tinggalin istri abang, nanti dapat bang 100 kali, nggak apa-apa ya. Gitu bang, ya. Gimana? Kurang 72 bang, ya kurang. Membaca itu Bang, apa Bang ya? Kita diskusi dengan baik. Nanti kalau orang seberang membaca kitab yang lain, mungkin intinya aja diambil, penafsirannya aja diambil, intinya aja. Kita kan kalau orang Kristen, kalau baca Alkitab itu dicontohin Bang, perumpamaan sebenarnya itu Bang. Hah? Perumpamaan gimana ceritanya? Di situ dia kata Yesus barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku ya, dia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi hayalan surga gitu yang dijanjikan Yesus. Si abang ini masa apa perumpamaan? Ngaco. Dia nggak salah dulu kita salah mengartikan Bang ya. Kalau memang betul memang ada di situ tertulis Bang di kitab kami, itu sebetulnya Bang kita itu bacakan kalau kita merasa sakit hati sama orang, pastinya keburukannya kita ambil pertama, secara negatifnya kita ambil pertama, padahal positifnya kan ada di belakangnya Bang. Coba kalau membaca itu Bang, secara positifnya aja kita ambil Bang. Kenapa harus kita pakai secara negatifnya Bang? Nah, positifnya kayak gimana Bang? Saya baca sesuai tertulis, udah positif itu. Ngambilnya itu langsung intinya aja Bang ambil, bukan ibaratkan langsung dihayati apa artinya, apa intinya. Mungkin kan si abang kan karena terlalu ingin memandang bagaimana ini, keyakinan ini, jadi intinya aja yang abang ambil. Wah, bukan intinya. Itu yang disampaikan oleh Yesus keseluruhan yang saya sampaikan ke abang. Gimana sih? Bukan saya mengada-ada.
Memang kalau membaca memang benar bacaannya memang gitu bang, tapi kan penjelasannya kurang akurat itu bang. Hah? Mohon maaf. Kurang akurat kitab Anda. Gimana ceritanya kitab Anda sendiri Anda bilang kurang akurat? Ah, Bukan berarti kita meninggalkan istri. Kita terus? meninggal. Pikiran abang kan gini, kita meninggalkan istri. Berarti di surga nanti kita beri 100 kali lipat diganti, itu kan maksudnya abang kan? Iya memang. Ya. Secara negatifnya bang. Kalau kita ambil secara positifnya bagaimana lah itu bang? Lah, positifnya kan itu adalah hadiah dari Yesus, janji dari Yesus untuk kehidupan yang kekal di sana, hidup nikmat. Itu positifnya. Jadi buat abang dulu contoh yang paling efektif bang, biar saya percaya dengan ucapan abang. Loh, abang buka sendiri kitab Anda bang ya, yang saya sampaikan tadi. Bukan dicontohin, bukan. Itu tertulis dan langsung dikatakan Yesus. Ayo. Berarti kalau prinsip orang abang itu, kalau sesuatu yang hilang, contoh ya bang, sesuatu yang hilang, berarti lambat laun ketemunya itu pasti segitu juga, pasti nggak akan berubah gitu maksudnya bang. Kalau kita kehilangan sesuatu, kemudian hari kita menemukan, apakah yang kita ketemukan itu persis seperti semula? Gini bang, gini aja, abang baca sendiri dah. Kalau Anda punya HP, ketik aja di Google, ya Yesus janjikan 100 istri gitu. Kok nggak paham-paham abang dari tadi gitu? Nggak paham aja bang, biar nggak salah paham kita secara agama ke agama. Mungkin kan agama ini terlalu ini, agama sini terlalu ini. Jadi yang diambilnya itu secara negatifnya bang, biar gimana, biar jatuh ini, biar jatuh ini. Bang, di mana negatifnya? Yesus balas 100 kali lipat, dibalas 100 istri, di mana negatifnya itu? Itu bang, kalau kita ambil secara positifnya, itu perumpamaan itu bang, bukan berarti kita mendapatkan perempuan di sana. Loh, memangnya surga yang dijanjikan Yesus di ayat itu perumpamaan juga surganya? Itu kan dia menjanjikan surga, Yesus itu perumpamaan juga itu toh surganya. Gitu. Jadi aku menanyakan dulu sama siapa? Hah? Di saudara agama Islam, apakah udah ada bukti bahwasanya ada 72 bidadari di surga? Oh, itu kan nanti gitu, seperti janji Yesus juga 100 istri tadi, belum. Semua gitu, manusia yang ada di muka bumi ini belum pernah bang yang ada 72 bidadari, yang mengatakan ada 72 bidadari, 100 bidadari di surga, belum ada bang. Tapi kita makanya memang belum ada. Itu kan janji, seperti janji Yesus, dan di Islam dijanjikan 72, Yesus janjiin 100. Jadi artinya gini, kalah Islam bang. Itu aja intinya, kalah Islam cuma 72, kasihan kali Islam ini. Kalah dengan Kristen gitu. Kristen kan sampai 100 gitu maksud saya. Gitu bang. Berarti itu mungkin prinsipnya abang, mungkin itu bang, bukan prinsip semua manusia yang ada di muka bumi ini bang. Oh, itu bukan prinsip bang, bukan prinsip saya, tapi prinsip Yesus. Gimana sih? Di surga, di ajaran Yesus bang ya, di surga ada kawin-mawin, ada makan-makan, terus ada istri, itu ajaran Yesus. Tapi kalaunya ajaran Kristen, di surga ada perang naga, di surga pesundal semua yang masuk duluan, pemungut cukai yang masuk duluan, di sana hidup bagaikan roh, kagak ada makan minum, kagak ada kawin, beda memang. Mau kayak gimana kita? Ajaran Yesus di surganya ada kawin, ada makan, terus juga di sana nanti hidup senang-senang gitu. Itu ajaran Yesus. Tapi kalau ajaran Kristen beda. Di surganya ada perang naga, pesundal pertama kali masuk, dan pemungut cukai pertama kali yang masuk gitu. Beda. Kenapa bisa abang mengatakan beda Yesus, beda Kristen bang? Beda ajaran Kristen, beda ajaran Yesus. Oh, baik.
ajaran Yesus dengan ajaran Kristen beda. Bentar Bang ya, saya izin dulu ya untuk nih iklan judol ini. Kalian ini ini kalian ya tukang judi online, kau nggak usah ke tempat saya gitu ya. Kau kasih mawar satu buat iklan kau gitu ya. Nggak usah ke sini, ke lain aja kau gitu ya. Ini bagi semua judol semuanya ya. Nggak usah kalian kasih mawar 1 detik satu singa 1 detik ya, nggak usah ke tempat saya. Ingat itu. Jadi gini Bang ya, kenapa beda gitu ya? Kenapa beda ajaran Yesus? Saya ganti pertanyaannya Bang, biar nggak salah paham. Kenapa orang seberang atau saudara Muslim mengatakan ajaran Yesus sama ajaran Kristen beda? Bedanya Iya itu memang gimana, Bang? beda. Kata Yesus, sembahlah Allah. Abang sebagai Kristen nyembah siapa Bang? Nyembah Bapak yang hidup, Bang. Nah, kan beda udah. Dengan yang diajarkan Yesus. Kata Yesus, sembahlah Allah. Anda nyembah apa coba? Udah beda ajarannya dengan Yesus. Yesus disunat hari ke-8, abang sunat nggak? Memang nggak sunat, Bang. Nah, kan nggak sunat. Ikut siapa Anda? Yesus sunat hari ke-8. Anda nggak sunat. Anda ikut siapa? Beda kan dengan ajaran Yesus? Bang, Yesus kagak pernah contohin makan babi. Abang makan nggak? Iya, saya akui makan, Bang. Kan makan. Ajaran siapa? Bukan ikut Yesus Anda. Ayo Bang, kayak gimana? Tapi kalau saya balikkan pertanyaan Abang, Boleh. sunat nggak? Abang Sunat. Saya ngikutin Yesus. Yesus sunat, saya sunat. Terus? Muhammad sunat nggak? Oh, Nabi Muhammad sunat. Mana buktinya, Bang? Buktinya, kan saya nggak hidup sejaman dengan Nabi toh. Ada tertulis, Bang. Oh, ada tertulis ya gitu dong ngomong mana? Dalilnya gitu Bang. Min karomati Allah an wulidtu makhtunan. Karomah dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Tolong dijelaskan di situ biar saya paham kan tentang. Ya udah bentar. Saya bukakan kalau gitu. Inilah teman-teman yang mohon maklum ya. Kalau kita menjelaskan dengan Kristen gitu ya, kalau kita hanya bacakan dari hafalan itu dianggap tidak berdata gitu ya. Nah, jadi harus ditampilkan tulisannya. Itulah mereka. Oke, bentar ya Bang ya. Kampungnya. Kalau itu kurus. Jadi ada di mana? Jadi ini nih. Bentar ya Bang ya. Saya ambilkan dulu dalilnya sama Abang nih. Apakah saya bacanya ngibul atau tidak? Ya, ini yang saya baca tadi ya teman-teman. Min karomati 'ala Allah an wulidtu makhtunan walam yara ahadun sawati. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah disunat. Ya Bang? Coba sekali lagi, Bang. Nih, telah dia khitan. Artinya termasuk bagian mana lagi, Bang? Nah, bagian anugerah kepadaku ya Bagian adalah anugerah. aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Oh iya Bang, sama artinya apa? Nabi Muhammad pun sejak kecil dia sunat, sama dengan Yesus, sama. Itu. Di khitan itu artinya itu disunat ya, Bang ya? Ya iya, khitan itu apa Bang? Bahasa Indonesia pada tahu semua sunat. Khitan itu bukan kulup Bang, tapi sunat. Itu tulis di surat mana, Bang? Biar nanti saya coba. Nah, ini ya. Riwayat Tabrani. Anda kalau gini Bang, Anda itu salahnya gini, saya kasih tahu ya. Ketika Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad, itu tanyanya bukan di Quran, tapi di hadis. Kalau Anda nanya di Quran, ketahuan antar yang Muslim, gitu. Bukannya
orang saudara Muslim mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab yang Al-Quran kuat. itu kitab suci, firman dari Allah. Tapi kalau menanyakan tentang Nabi Muhammad, cari hadis atau sirah nabawiyah namanya gitu. Beda. Katanya Al-Quran itu lengkap, Bang. Nah, memang lengkap. Makanya saking lengkapnya dia harus dijelaskan dengan hadis dan dari penjabaran ulama. Terlalu lengkap masalahnya. Nah, masih ada soal itu. Gitu. Saya belum bisa masuk ke akal Abang, Bang. Gimana itu? Loh. Coba dulu, Bang, masuk di akal, Bang. Gimana maksudnya? Masuk di akal, buat dulu, Bang, biar saya masuk ke akal Abang, gitulah ceritanya. Karena saya Bagian apa? Bagian apa? Bagian keislaman, biar saya masuk ke, maksudnya masuk akal lah, biar nggak saling ada cekcokan, ada salah paham. Iya, Kami- tahu, betul. Terus abang maunya kayak gimana yang saya maksud gitu? Tujuannya agar saya mengerti, biar nggak ada kesalahan. Lalu Anda dari dalil yang saya tampilkan apakah sudah ngerti atau tidak? Tadi saya udah kasih tahu satu kisi-kisi sama abang. Bang, kalau nanya sama Islam bukan cuma di Al-Quran kalau tentang Nabi Muhammad, tapi kalau tentang Nabi Muhammad itu hadis namanya dan sirah nabawiyah gitu. Jadi kalau Anda bertanya tentang hukum gitu ya Bang ya, mana ibaratnya hukum mencuri? Nah, ada di Al-Quran Anda cari gitu. Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum gitu. Gimana Bang? Itu kan yang Abang baca, membaca, mengejelasinya kan belum dijelasin apa secara. Kalau kayak gini aja, ya secara di Indonesia aja. Kalau Al-Quran kitab hukum, undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Ya Bang ya, ini undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Lalu ada lagi kitab yang menjelaskan undang-undang tadi. Menjelaskan kalau mencurinya malam hukumannya hanya 5 tahun. Ya, mencurinya siang hukumannya 6 tahun. Terus kadar yang dia curi berapa? Dijelaskan lagi oleh kitab lain undang-undang tadi. Gitulah Al-Quran, kitab hukum, karena saking lengkapnya undang-undang dari Quran harus dijelaskan dengan hadis lagi. Gitu Bang. Nah, kan masuk gitu. Kalau undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Gak tahu kita mencuri berapa banyak, apa yang dicuri, keadaannya siang atau malam. Kan bukan negara, bukan undang-undang dari negara tadi yang menjelaskan, tapi kitab lain yang menjelaskan. Gitu Bang. Artinya apa? Terlalu lengkap ya satu ayat dari undang-undang, karena dia lengkap terkandung di ayat itu, maka ada penjelasannya lagi kitab lain. Gitulah Al-Quran. Karena terlalu lengkap Al-Quran itu satu ayatnya, dia harus dijelaskan hadis lagi dan dijelaskan oleh ulama gitu. Oke Bang, 2 pertanyaan mungkin udah terjawab. Mudah-mudahan yang Abang jawab itu mungkin bisa saya terima dengan pelan-pelan, Bang. Ya Jadi, pelan-pelan, betul. Kita berdiskusi secara baik-baik aja ya Bang, ya nggak ada sistem yang. Ya, dari tadi mana saya ada mau gigit abang, nggak ada kan? Tujuan saya, mohon maaf Bang, tujuan saya ke sini cari ilmu Bang, bukan cari masalah. Bang. Iya, Ya, iya, itu. paham Bang. Makanya silakan nanya, saya nggak hanya sedikit bertanya tentang kekristenan kan tadi. Silakan abang nanya lagi, mungkin bisa saya komparasi gitu. Kan beda sama mungkin kalau ada saudara saya Kristen masuk ke rumah Bang, mungkin langsung menanggapi secara emosional kan. Oh itu enggak apa-apa Bang, itu hama itu. Nah itu baru hama itu, itu hama. Nggak usah abang urus diri sendiri abang aja, buktikan abang bukan hama gitu. Kalau yang naik ke room saya marah-marah, itu hama itu, gitu Bang. Secara damai, secara baik-baik Bang.
bukan secara yang kotor. Ya, tujuan saya ke sini belajar intinya belajar tentang ini karena abang saya pikir mengetahui segalanya tentang keagamaan. Oh, Bang, sorry Bang, saya ini orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, Gak tahu apa-apa. berarti saya salah rum kalau abang nggak tahu tentang agama. Saya ini nggak tahu apa-apa karena semenjak kecil saya diberikan akal dan otak yang kosong. Jadi pengetahuan saya sekarang ini itu hanyalah pinjaman. Jadi saat ini saya nggak tahu apa-apa kecuali pinjaman dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bang pertanyaan ketiga bang ya, biar saya paham tentang agama seberang dulu bang, tentang perkawinan bang. Terus gimana tuh? Di Islam ada nikah kontrak, ada nikah sah, ada nikah sah secara agama, ada nikah kontrak. Nikah kontrak itu diperbolehkan atau enggak bang? Nikah kontrak haram, itu namanya mut'ah. Tapi terus nikah sah itu boleh. Terus nikah kontrak tapi kebanyakan ada yang nikah kontraknya seperti apa bang? Coba dulu dijelaskan. Kan kontraknya itu kan ibaratnya ada perjanjian sebelum nikah gitu, dikontrak 3 tahun dengan uang yang sekian. Ibaratnya kayak gitu, haram. Tapi kebanyakan di orang muslim nikah kontrak bang. Itu mut'ah. Tapi kebanyakan udah ada catatannya mungkin di Al-Quran, ada di kitabnya mungkin di Al-Quran Oh enggak ya bang, kalau untuk masalah mut'ah itu dari salah satu aliran dan paham saja gitu. Enggak semua muslim. Gimana? Paham? Paham. Jadi jangan abang dikira di ajaran Islamnya nikah kontrak boleh semuanya. Enggak, itu paham di salah satu muslim. Dan saya tidak mengikuti paham tersebut. Dari penjabaran yang banyak saya baca, ya mut'ah itu haram bang. Gitu. Kecuali beda dia dengan nikah siri. Nikah siri itu sah. Boleh gitu dan halal. Yang penting rukunnya terpenuhi. Tapi kalau nikahnya kontrak, itu dari mana? Kayak gitu. Memang ya ada spesifikasi dan pikihnya seperti apa kalau kita ingin menceraikan seorang wanita gitu. Nggak sembarangan dalam Islam itu. Terlalu ketat ya bang ya? Iya, terlalu ketat. Memang bang ya harus ketat. Banget ya, iya. Gitu. Nah, jadi kan di dalam Islam itu intinya kayak gini bang, ya rukun sahnya nikah tuh bang ya ada 5 ya. Yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua ada mempelai perempuan, yang ketiga ada 2 orang saksi, yang keempat ada wali, yang kelima ada sigot ya atau akad gitu. Jadi kalau 5 ini terpenuhi, sah dia bang menikah dalam Islam gitu. Nah, coba bang, ada nggak Yesus ngajarin seperti itu bang? Bangnya yang saya tahu lah bangnya, kalau di Kristen itu ya intinya. Iya mahar, sorry, ya mahar. Ya mahar itu kan akad, maksudnya di situ. Kalau di Kristen mah secara sah bang, kalau nikah bang dibawa ke gereja bang. Ada nggak Yesus menjabarkan harus ada laki-laki dan perempuan? Jangan-jangan nanti pedang sama pedang bang yang nikah. Kan kayak gitu. Sigot itu ijab kabul teman-teman. Ada nggak Yesus ngajarin harus ada wanita, harus ada pria? Kata Yesus harus ada saksi, harus di gereja atau gimana gitu. Nanti jangan-jangan kata abang harus ke gereja, tapi Yesus nggak ada ngajarin. Kayak gimana? Ntar yang nikah pedang sama pedang pula. Gitu bang yang saya maksud. Berarti lo pandang betul ya? Nggak ada kan Yesus ngajarin gitu. Nah artinya bang kenapa Islam itu ketat? Ya banyak aturannya. Karena memang agama itu mengatur aspek hidup kita gitu.
agar hidup kita tidak sembarangan. Memang kita itu Bang, tidak enak, ya tidak enak hidup itu di bawah pengaturan gitu. Tapi lebih tidak enak lagi, lebih kacau kalau hidup kita tanpa aturan, gitu Bang. Memang kita diatur Tuhan gitu, diatur dalam urusan agama. Memang nggak enak di bawah aturan agama, di bawah aturan Tuhan gitu. Nggak enak hidup di bawah aturan itu. Tapi lebih kacau dan lebih tidak enak kalau hidup tanpa aturan. Gitu Bang. Coba kalau hidup tanpa aturan, kan kayak gimana? Semaunya, ya kan kayak gitu Bang. Semaunya mau nikah pedang sama pedang ya terserah, kan kayak gitu. Gitu Bang. Makanya di bawah aturan Allah, di bawah aturan agama Islam, kalau nikah bagaimana pernikahannya diatur semuanya, mut'ah haram, ya kayak gitu. Terus kalau menikah syaratnya seperti apa diatur pula, ada wali, ada mahar, ada perempuannya, ada laki-lakinya, terus ada saksinya dan ada sigotnya, ijab kabulnya. Makanya diatur gitu. Daripada kita nggak ada aturan, nanti mau nikah mau ada wali mau kagak ya terserah gue. Kan kacau gitu. Atau nanti saya mau nikah sama-sama pedang sama pedang ya terserah gue. Kan kayak gitu. Kan namanya nggak ada aturan itu lebih kacau dan lebih buruk daripada di bawah aturan. Jadi seperti itu Bang. Uraiannya Bang, dan terima kasih atas penjelasannya. Saya senang sih sama Abang. Apalagi Bang, silahkan. Oke Bang. Saya ingin belajar di sini Bang ya, bukannya. Iya, boleh Bang. Karena pengetahuan saya nol Bang, makanya nggak terlalu menanggapi challenge. Ya, mungkin Abang mendengar jawaban kan bisa nanti diulang videonya dan dicerna gitu. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Oke Bang. Ini yang saya dengar Bang ya, yang saya dengar mudah-mudahan yang saya dengar ini Bang. Saya ingin kesini ingin menjelaskan apa betul atau tidaknya. Coba dulu Bang yang saya dengar ini diperjelas oleh Abang. Katanya di surga itu, maaf kata, ada pesta seks Bang. Apa itu betul Bang? Oh gini Bang, kalau untuk bidadari itu ada Bang ya. Saya nggak nyebrang lagi ke Kristen karena Anda hanya bertanya gitu. Kalau untuk bidadari itu ada ya 72. Pesta seks itu Bang, apakah betul atau tidak? Ya tak paham. Pesta seks itu kan ditujukan ke bidadari kan, karena bidadari kan aktornya di situ, artisnya kan kayak gitu. Nah, apakah di surga ada pesta seks? Pertama Bang, tidak pernah saya temukan dalil tersebut. Oke? Baik di Al-Quran maupun di hadis, pesta seks di surga nggak ada dalilnya. Tapi yang pernah saya dengar dari kalau Anda gini Bang, kalau Anda dengar, saya dengar dari, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka yang Anda dengar dari tadi buang kemanapun ya. Gitu. Jadi kalau dia menyampaikan tidak ada dalilnya, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, buang pendapat dia itu gitu. Karena nggak pakai gitu. Artinya apa? Orang seperti itu telah melebih-lebihkan yang tertulis di Al-Quran maupun di hadis. Nggak bisa kita ikuti. Gitu Bang. Ayo. Gimana? Tapi yang saya dengar tapi dari Ustadz Bang, masalahnya Bang. Ceramah dari Ustadz Bang. Bang, mau dia Ustadz sekaliber tiap hari turun naik langit ya. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, buang, jangan dipercaya. Apalagi ustadznya kagak pernah naik ke langit. Yang sekali tiap hari turun naik langit saja, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, nggak usah dipercaya. Gitu Bang. Apalagi dia kagak pernah naik ke langit, ustadznya. Ngomong kayak gitu, udah jauhin aja. Atas penjelasannya Bang, mungkin yang saya dengar itu ya salah lah mungkin ya. Tahu saya Bang ya, itu ada seseorang ya yang di televisi kan kayak gitu pernah mengucapkan seperti itu. Itu pernah saya kritik juga. Pernah. Jangan melebih-lebihkan tentang masalah surga,
karena tidak tertulis di Al-Quran maupun hadis. Ya, karena apa? Cukup kita menjelaskan sesuai dengan yang tertulis, sesuai teks Quran dan hadis gitu. Karena kata Allah seperti apa dalam Quran surah As-Sajdah, surga itu tidak pernah terbesit di pikiran kamu gitu. Ya, jadi teksnya aja yang dijelaskan, jangan dilebih-lebihkan. Kau pikir surga itu kayak tempat prostitusi? Kan kayak gitu. Enggak kayak gitu. Enggak pernah terbenak dibesit di kepala manusia gitu loh, Bang. Ya makanya saya kesini Bang, perjelas Bang, bukan menuduh kan saya tanya. Ya sama gitu Bang. aja, Bang. Artinya gini, ya kalau ustadznya mau sekelasnya kalau gelarnya banyak, mau A B C D E F G sampai Z gelarnya, terus dia tiap hari turun naik langit gitu ya.